Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grosshopper majalah Gross Digital kembali mengudara. Tadi kita sudah menjelaskan, mendapat penjelasan dari Pak Akbar yang dari PPATK mengenai CDD pelaporan, terus bagaimana notaris membuat sebuah laporan sebagai pihak pelapor dan sebagainya. Nah, selesai pembelajaran ini, Gross TV, Grosshopper majalah Gross Digital atau Gross TV mendapat kesempatan untuk bincang-bincang singkat dengan Bang Akbar, ya, saya manggilnya Bang Abang aja. Siap. Boleh dong Bang disebutin dulu Bang jabatan Abang sebagai direktur apa Bang? Ya, jadi saya saat ini diamanahi sebagai Direktur Pengawas Kepatuhan Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi. Jadi ini dua klaster ya, satu pihak pelapor kepada PPATK. Yang pertama penyedia barang dan jasa, yang kedua adalah profesi. Oke, Bang, tadi kan dijelasin ya di pemaparan Abang bahwa notaris menjadi pihak pelapor terhadap klien yang tanda petik mencurigakan ketika terjadi transaksi. Ada dua bidang, ada dua akte yang menjadi sorotan PPATK. Yang pertama akte perjanjian jual beli sama akte pendirian PT, kan gitu. Nah, segitu Bang, ini kan banyak notaris PPAT masih bukan gampang ya, agak bingung loh. Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 2014, perubahan dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 huruf F itu kan jelas bahwa notaris diamanahkan oleh negara untuk menjaga, merahasiakan aktenya dan data dari si klien. Nah, gimana itu Bang? Iya, jadi memang kalau kita perhatikan di Undang-Undang nomor 8 2010 di pasal 28 itu memang sudah jelas bahwa PPATK dalam menjalankan fungsinya itu adalah dikecualikan ya di pasal 28. Nanti coba lihat ya di pasal 28 Undang-Undang 8 2010. Jadi PPATK dalam melaksanakan kewajiban terutama pihak pelaporan dari pihak pelapor itu dikecualikan dari prinsip kerahasiaan masing-masing bidang ya di profesinya. Jadi undang-undang itu secara tegas yang menyatakan bahwa kewajiban pelaporan dari pihak pelapor itu dikecualikan dari prinsip kerahasiaan ya di masing-masing profesi. Karena memang kalau kita perhatikan hampir di semua bidang itu punya prinsip kerahasiaannya. Contoh di bank. Di bank kan ada prinsip kerahasiaan nasabah. Itu jelas undang-undang perbankan. Ya. Tapi dengan adanya undang-undang 8 2010 itu dikecualikan sehingga sampai saat ini kalau ada transaksi mencurigakan oleh nasabah bank lapor ke PPATK. Sama di pasar modal juga. Perusahaan-perusahaan efek, manajemen investasi itu punya kerahasiaan. Tapi pada saat memang ada transaksi mencurigakan, ya berdasarkan Undang-Undang 8 2010, nah prinsip kerahasiaan itu dikecualikan, ya karena memang itu fungsi utama dari PPATK. Ya, jadi PPATK nama generiknya mungkin Bang siapa nih Bang Mahfud, ya. Jadi nama generik PPATK adalah Financial Intelligence Unit. Jadi PPATK sebutnya lembaga intelijen, tapi di sektor keuangan, ya. Jadi PPATK itu dibentuk untuk bisa mendeteksi adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan. Bisa jadi transaksi itu memang bukan transaksi tindak pidana, baru indikasi mencurigakan, ya. Tapi dengan kewenangan itulah PPATK bisa bisa membongkar kalau seandainya ada transaksi-transaksi yang memang dia belum taraf penyidikan. Artinya aparat penegak hukum belum bisa mendeteksi gitu kan. Tapi dengan adanya kewenangan PPATK menerima laporan itu, PPATK bisa membangun kasus. Ya, sehingga dari kasus itu ya berdasarkan laporan dari pihak pelapor diberikan kepada penyidik. Nah, jadi kita sektor intelijen Bang. Intelijennya. Sektor keuangan. Iya, paham. Nah, tadi kalau nggak salah di pagi itu ada contoh. Ada notaris luar negeri, dia coba laporkan transaksi mencurigakan. Setelah dilaporkan ternyata dia dituntut balik oleh si klien itu, akhirnya dia malah jadi dibangkrutkan oleh si klien. Nah, bagaimana dari pihak PPATK
untuk melindungi, dalam artian kan notaris mau lapor khawatir itu terjadi. Karena kan kita negara hukum Bang ya. Kita kan keduanya kan kita civil law. Kan gitu, bukan Kemen law. Betul. Nah, ini niat mau melapor tapi kan khawatir kalau dia nggak bisa terima, ada pasal yang bisa menjelaskan perbuatan tidak menyenangkan lah, atau pasal apa kan dia bisa pakai menyerang notaris dari pihak PPAT. Nah, kalau tadi contohnya di luar negeri saya nggak tahu ya, apakah memang di ketentuan mereka ada ketentuan yang melindungi pihak pelapor. Tapi kalau di kita di Indonesia sangat kuat di Undang-Undang 8 2010 di ayat 5. Ya, pasal 5 ayat 2 ya, itu dikatakan ada pelindungan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagai diatur ya. Jadi artinya di situ dikatakan bahwa pihak pelapor itu tidak akan bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Ya. Itu ketika melakukan kewajiban pelaporan. Ya, jadi memang dilindungi di undang-undang itu secara tegas. Ya, kalau di negara lain saya nggak tahu ya, tapi kita undang-undang terjelas bahwa pihak pelapor ya dilindungi dari tuntutan perdata maupun pidana atas kewajiban pelaporannya. Jadi nggak bisa dituntut perdata maupun pidana kalau sudah dia menjalankan kewajiban pelaporannya. Gitu. Dan yang kedua, biasanya kalaupun seandainya memang akhirnya biasanya laporan yang kami kan gini ya, pihak pelapor lapor kepada PPATK, dan PPATK sendiri di internal itu ada ketentuan yang melarang untuk membuka siapa yang melaporkan itu gitu. Dan biasanya ketika nanti ini sudah hasil analisis disampaikan penyidik, itu nggak akan ketahuan siapa yang pertama kali ngelapor, karena hasil analisis ini jadi yang dihasilkan PPATK itu adalah gabungan dari berbagai macam sumber gitu. Jadi nggak hanya satu aja. Iya. Kalau lapor dari notaris pasti akan kita bongkar. Gampang. Rekening banknya gimana? Dia beli asuransi ke siapa saja. Ya, dia beli efek siapa saja gitu kan. Sehingga ini jadi laporan utuh gitu kan. Triggernya aja dia hanya dari notaris gitu. Itu sih Bang. Tapi ada juga kecurigaan gini Bang. Dia kan datang nih, klien menghadap notaris. Dia terjadi transaksi, perjanjian jual beli, aset lah. Ya kan antara si pihak A, sedangkan pihak notaris itu kan kalau dalam undang-undang jabatan notaris itu kan dia hanya sebagai pihak yang mengkonstantir keinginan dari para pihak. Pihak pertama, pihak kedua dan sebagainya kan seperti itu. Nah, ternyata dia ini tidak pernah berhubungan dengan lain kecuali dengan notaris. Nah, kemudian notaris ini melaporkan. Kan bisa curiga si kliennya. Karena hanya ketemu dengan notaris, hanya satu notaris itu saja. Atau ada sumber lain yang dijadikan referensi oleh PPATK selain dari transaksi itu. Nah, benar. Jadi tadi sudah sampaikan. Jadi laporan dari notaris itu adalah hanya satu sumber informasi. Informasi ini nggak serta-merta kami sampaikan pada penyidik. Siap. Yang pasti kan kita akan pasti memastikan dulu ini uang pembelian asetnya uang halal atau haram, kan gitu. Kalau untuk tahu uang hasil pembeliannya dari mana, kan kita lihat profilnya, kita lihat rekening banknya. Oh, dia punya rekening di mana aja. Taruhlah dia punya 10 rekening. Itu semua rekening itu kita buka. Benar Bang, kita buka semuanya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa untuk pembelian aset itu dia memang benar-benar dari hasil kriminal. Gitu kan. Kalau cuma dari notaris doang nggak bisa membuktiin bahwa itu memang pembelian aset dari kriminal. Dari mana tahu? Jadi kan akhirnya gitu dia nama, misalnya Bang Mahfud datang kan, ada nama masuk, kita lihat abang punya rekening di mana aja, di BCA kita minta BCA transaksinya, punya di Mandiri kita minta Mandiri. Jadi di rekening itu baru ketahuan selama ini abang bertransaksi dengan siapa aja. Oh ternyata kita dapat, abang sering dapat kiriman misalnya nih dari pelaku narkoba misalnya. Nah. Jadi kita bisa asumsikan kan bahwa untuk pembelian aset ini ternyata hasil dari kiriman bandar-bandar narkoba. Hubungannya apa abang dengan bandar narkoba? Kan perlu diselidiki tuh kan. Oh ternyata ini, nah itu contoh. Jadi akhirnya jadi suatu kesimpulan bahwa memang transaksi ini adalah berindikasi tindak pidana. Jadi bedakan Bang, jadi informasi yang dari pihak pelapor adalah mencurigakan. Tapi yang kita sudah laporkan kepada penyidik itu sudah indikasi tindak pidana. Tindak pidana yang ujungnya mencurigakan, ya, yang sampai ke penyidik tindak pidana. Jadi kalau mencurigakan belum tentu ternyata abang dapat kiriman dari orang-orang bisnis ya. Bagi kita stop. Iya, dari informasi dari notaris stop. Berarti memang transaksinya wajar gitu.